Ini kan Coba pasti kolektor kan. Oh iya. Orang-orang pasti ini. Oh, nyari nih. Ini bisa sampai apa Lebih 500 gitu kan. Oh, 500.000. Iya 500.000. Misal ada yang sampai terus yang ini misalnya pernah ada juga di Instagram jualnya bisa sampai 700 gitu kan. Kamera rolling action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa kembali di Dosen Galau TV. Hari ini gua menghadirkan temen gue, sahabat gue, tukang curhat gue, kawan nakal gue yang punya hobi aneh. Ya, inilah dia, Mas Ipal. Udah Ipal. Siap, Apa siap. kabar, Bang? Kabar baik, Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak kemana-mana COVID ini? Kebetulan sih emang di rumah. Emang di rumah. Dan WFH juga. WFH gitu. juga. Jadi dari kantor di WFH kan? Iya, tapi ada kadang piket juga sih. Karena piket. Piket. Oke, Iya. luar biasa. Oke, itu netizen yang baik hatinya. Ini adalah Ipal. Nama lengkapnya Palris Jaya, Palris Jaya. Ya, asli orang Padang, Awak. orang Awak, orang Minang, gitu kan? Nah, kenapa gue bilang dia punya hobi yang cukup aneh, gitu kan? Karena lihat ini, dia membawa beragam majalah yang sudah terbitnya tahun berapa? 80-an, 80-an, 70-an, bahkan ada edisi pertama. Majalah Anita Cemerlang. Ya, majalah Anita Cemerlang ini kebetulan gue lagi pegang ini. Nih, yang ini ya? Ini Pal ya? Iya. Ini Pal ya? Nah, ini edisi perdana Anita volume 1 Rp450. Tahun 1979. berapa nih? 1979. 1979. Gua belum lahir, Pan, tahun itu. Gua lahir tahun 90 berapa gitu. Enggak, pertanyaan sederhana. Ipal ya, Ipal seorang karyawan swasta yang juga penulis buku, Ya. penulis Amin. cerpen Ya, di amin. koran-koran nasional. Pokoknya kalau ada nama dia tuh pasti yang sering baca cerpen pasti udah tahu deh. Kenapa punya hobi ngumpulin majalah lama gitu? Ini nggak ada kerjaan nih orang satu nih kan? Hah? Awalnya sih emang pertama kan emang hobi baca ya. Oke, hobi baca. Hobi baca, terus punya keinginan juga kan buat nulis Nulis di majalah di tersebut. majalah. Nah, target saya itu memang dulu majalah remaja, majalah Anita Cemerlang lah istilahnya Oke. salah satunya. Oh ya, karena tahun-tahun 80-90 terkenal Iya, banget Anita Cemerlang. Anita Pokoknya Cemerlang. kalau lo punya bakat nulis cerpen, Ya. wow, kalau diterbitin di Anita Cemerlang tuh udah Iya. seperti apa gitu gua. Ketika seperti ini kan. Bahkan Nah. penulis-penulis Anita Cemerlang udah ada grupnya tersendiri ya? Ada kita juga ada grup WA dulu, Facebook dulu pernah Kopi Darat juga sih, banyak ada alumni udah jadi sastrawan orang-orang terkenal semua sekarang ya. Wah, luar biasa ini gitu kan? Jadi kalau kita nemu di koran-koran sastra sekarang, mereka tuh ternyata sebelum pernah Alumni. nulis Anita Cemerlang juga. Alumni di Anita Cemerlang nulis cerpen. Jadi dulu cita-citanya waktu SMA atau SMP? Mulainya itu saya SMP sih. Oh, SMP, SMP. itu kan udah hobi baca. Ah, Tapi belum punya keinginan buat nulis. Hmm. Terus tiba-tiba penasaran ya gitu, ini kok cerita cinta di Anita begini amat ya. Oh, Oke. saya juga bisa bikin kali Bisa gitu. bikin. Ternyata memang susah nulis. nulis. Berapa kali ngirim? Saya dulu Sebelum terbit. Ya, sebelum terbit di Anita itu nunggu 6 tahun dulu. Wis. Dari Nunggu kelas 3 SMP. dari kelas 3 SMP nunggu 6 tahun. Dimuatnya ya. setelah kerja. Dimuatnya setelah kerja. Ada di bawah di sini nggak? Nah ini di cerpen pertama saya di edisi itu. Nah, ini edisi Yang mau cerpen Tahun 96. 96. Iya. 96
nunggunya dari tahun 1991. 91. Iya, mau 5 tahunan lah. Masih apa nggak nih di halaman berapa nih? Sebentar. Wah, dia akan nyari. Jadi gitu loh, netizen yang baik hatinya. Perlu waktu 6 tahun bagi seorang Ipal yang punya Iya. nama lengkap. Valeris Jaya ini. Wah, dia pakai nama lengkap Palris Jaya. 6 tahun untuk menyelesaikan sebuah cerpen dan akhirnya diterbitkan di Anita Cemerlang dengan judul Di Gerbang Awan Biru. Ya, ini maaf, pengalaman pribadi atau kayak gimana? Ya bisa aja nguliknya. Oh iya, di dosen galau. Ya, sebenarnya ini apa ya, memang idenya memang kalau sudah nulis 6 tahun ya, 6 tahun nggak dimuat dari tahun 92 sampai 96. Ya, 4 tahun ya. 4 tahunan ya, 92, 91, 92, 5 tahunan lah gitu 5 ya. tahun, oke. Lupa saya. Nah, terus ini gara-gara ada teman sebangku saya dulu SMA-nya meninggal gara-gara oke. kanker gitu kan. Hmm. Nah, saya ngebayangin itu kalau udah meninggal tuh ini sebenarnya di Awan Biru kan ceritanya tentang roh yang menitis ke bumi. Nah. yang nengokin pacarnya gimana sih Oke. gitu. Nah, itu sih sebenarnya nengokin Nggak takut ketika pacarnya itu nengokin Ipal? Bukan ya? Bukan ya? Saya kira cerita Ceritanya, pribadi. gitu. Oh, berarti imajinasi ya? Iya. Imajinasi. Ini kalau kita abis nonton dikasih kesempatan buat nengokin pacar kita di bumi seperti apa sih gitu. Ceritanya Wah. ya begitulah, namanya remaja ya. Luar biasa. Netizen yang baik hatinya, balik lagi gue mau ngobrolin Ipal, seorang penulis cerpen, novel, Baru satu sih. baru satu, penulis Mudah-mudahan ada lagi. cerita anak, Iya. cerita anak, yang dulu punya cita-cita menerbitkan di Anita Cemerlang. majalah Anita Cemerlang. Obsesi banget ini, Iya. obsesi banget, Obsesi. obsesi Nah, banget. Ya. karena dulu saya mikir gini, saya nggak akan kirim naskah di Media lain. sebelum diterbitkan di Anita dulu Oke. gitu. Dulu masih di Sumatera Barat ya? Masih di kampung. Setelah Di kampung. itu karena udah tamat SMA kan, merantau ke sini biar lebih dekat dengan kantor-kantor majalah. Jadi biar lebih semangat aja gitu kan. Jadi kan sering kita kirim, zaman dahulu itu kan kirim naskah langsung ya, Iya. sambil main ke kantor redaksi. Oh gitu. iya, betul. Nah, dari cerpen pertama ini dapat honor berapa? Seingat nggak? Kalau nggak salah kan di Anita itu ada yang cerita utama kategorinya, terus cerita yang halamannya berwarna sama yang hitam putih. Kalau nggak salah ini zaman dulu itu 75.000 75.000. tahun 9. Tahun 96 75.000 ya lumayan lah kalau buat beli sate Padang tuh dapat banyak itu. Iya. Dulu kan masih murah ya. Iya, dulu masih murah macam. Nah, dari semua majalah yang dibawa oleh Bang Ipal nih, semua udah pernah ditulis belum? Udah pernah tembus belum? Kalau di Aneka sih saya pernah, tapi majalahnya belum dapat sampai sekarang karena kan sempat juga koleksi saya itu kan sebelum masih di kampung kan sudah koleksi. Oh. Ketika di sini udah koleksi juga, koleksi asli ya, beli dari awal terbit. Oh, jadi sebenarnya bentar dulu. Sebelum dilanjutin, ngoleksi majalah itu dari SMP? Dari SMP. Oh, Jadi emang udah rajin baca. SMP, SMA nggak jajan, cuman buat beli buat majalah. beli majalah. Jadi kalau uang saku itu buat ongkos saja, Hei. nggak jajan di sekolahan, nungguin buat beli majalah. Kalau beli kan pas-pasan, kalau di kampung kan majalah kan buat Iya, bacaan iya, orang, iya, betul, itulah betul. gitu ya, high end lah istilahnya Iya, kan betul, gitu. Wah, luar biasa, dari SMP sekarang sudah mengumpulkan pertanyaan saya udah berapa ratus tuh. Karena saya tahu banget itu sering show gitu loh di Facebooknya. Ini tumpukan majalah gue nih, ada yang 2 meter, ada yang berapa. Ini semua majalah itu. Ini hanya majalah aja atau ada cerita-cerita kayak Wiro Sableng, iya. Hopping Hole? Iya. Sebenarnya obsesi ya gitu kan sebenarnya. Saya bilang tadi naskah dulu kan dulu kan udah pernah ngoleksi ketika saya merantau. Koleksi tinggal di kampung, Oke. tapi karena nggak ada yang ngurusin, mungkin karena ya akhirnya Kena raya. pokoknya ada yang dilowak, ada yang Oke. dibakar gitu. Jadi ini saya
sekarang itu hunting lagi sebenarnya. Oh, hunting lagi. Sampai sekarang masih hunting? Masih karena masih banyak yang belum dapat sih gitu. Oke. Obsesinya gitu. Itu terbatas nggak judul-judulnya? Kan kalau saya lihat kayak gini kan ada aneka, ada gadis, ada mode, Ya. ada Anita. Kalau di saya sih lebih fokusnya itu Yang ada cerpennya? Ada cerpennya Aneka Anita sih. Aneka sama Anita tuh memang saya targetkan itu lengkap. Tapi kalau di Aneka itu saya lebih fokus lagi, saya pendekin lagi nih. Sampai untuk maksimal saya tahun 93 aja. Tahun 90 kan pertama terbit Aneka yang edisi perdana nih. Oh, edisi perdana. Ini yang langka nih, masih susah nyarinya. Oh, ini edisi perdana? Iya. Ya Allah Tuhan, cowok ganteng koleksinya majalah kayak ginian. Tapi itu hobi ya, itu hobi Iya. ya, itu hobi. Karena kan bidangnya kan nulis juga, jadi mau banyak baca istilahnya. Oh, luar biasa ini Aneka Ria ya, Aneka Ria edisi pertama. Edisi pertama Nah, sekarang itu- masih hunting. Masih. Terus kalau yang kebetulan sih untuk Aneka yang target saya tahun 90 sampai tahun 93 tuh udah lengkap sih. Oke. Udah lengkap. Tahun 90 sampai 93 udah Iya, lengkap. padahal kan Aneka itu kan sampai tahun 2014 berapa. Iya, masih. Dulu sih saya kan suka belinya kan rajin gitu kan, karena selain bisa nulis di Aneka, rencananya juga buat ikut-ikutan kirim formulir itu apa Cover boy. boy. Tuh kan, gue udah curiga sebenarnya. Ini ngapain ngumpulin Aneka? Ternyata obsesinya menjadi cover boy. Ternyata gak lolos. Ternyata nggak lolos, gitu kan? Ternyata nggak lolos. Ya, Lolosnya dinulis. lolosnya dilulut. Kadang-kadang seperti itu Pak. Kita planningnya apa, maunya iya. apa. Ternyata lolosnya di bidang nulis. Iya. Gitu, kan? Ya, mudah-mudahan bisa masuk lah nanti di majalah apa gitu kan. Majalah. Majalah elektronik, tanaman-tanaman, jadi cover boy gitu kan. Tapi minimal udah bisa nulis kan. Alhamdulillah sih. Nulis cerpen. Nah terus ya yang bilang tadi ada lagi nggak selain itu ya, selain majalah ini saya juga untuk koleksi Wiro Sableng. Nah, Wiro Sableng itu dari edisi perdana kan sebenarnya Wiro Sableng dari tahun 70-an ya, juga betul, kan. betul. Nah saya kan lebih yang penting dapat dulu deh gitu semua Betul. nomor. Sekarang baru tinggal 9 judul yang belum dapat 9 judul? dari 100 berapa 160 berapa Wush, gitu. luar biasa dari 160 Lebih gitu lah. serial Wiro Sableng karya Bastian Tito. Iya, tinggal 9 lagi yang belum Tinggal dapat. 9 lagi yang belum dapat. Wah, luar biasa. Oke. Dan itulah netizen yang baik hatinya. Ini Ipal, sosok yang cita-citanya menjadi a cover boy. Baru terungkapnya di Dosen Galau Channel dulu gitu kan. Dulu, Ternyata yang tahu. jalan ninjanya berubah menjadi penulis cerpen, penulis fiksi. Dan ada satu rahasia sebenarnya yang harus saya ungkap Apa tuh? di channel Dosen Galau TV ini. Bahwa dulu Ipal tidak pernah bisa pakai komputer ketika menulis cerpen. Iya. Dia harus nulis pakai mesin tik gitu Iya, kan. iya. Terus suara musiknya harus Kencang. kenceng-kenceng. Padahal sesosok Ipal yang ex calon cover boy gitu Udah kan. ex calon lagi. Udah ex calon lagi kan. Punya duit banyak yang bisa beli laptop, bisa beli PC. Iya. Tapi kenapa masih ngetiknya pakai mesin tik? Ya mau kebiasaan kali ya. Biasa Memang nah itu lagi nggak tahu itu perjuangan juga ya gitu. Oke. Karena kan kita dari dulu nulis tuh kan numpang ya. Numpang Kita dari dulu tuh ketika SMP SMA. SMP Numpang ke- di kampung di misalnya di kantor kepala desa. Oh, kantor paling yang ada mesin tiknya. Ya, Oke. terus ada ke kantor BRI dulu. Kantor ada BRI. kita kenal kan gitu. Ya, terus ada juga di tempat teman nih yang bapaknya tukang reparasi mesin tik. Oh, itu tukang reparasi mesin tik. Numpang gitu. Terus pas sudah ada rezeki lah kan bisa beli mesin tik tuh. Mesin tik. Nah, udah kita ngetik. Pasti mereknya Brother ya? Iya benar. Sampai sekarang masih. Sama, saya juga dulu kayak Sekarang gitu. masih ada, Masih ada berfungsi. Oh, luar biasa. Iya, jadi kalau saya mentok ya udah saya bikin Outline-nya, ngetik outline draftnya. dulu aja, asal ngetik dulu aja, yang penting ada bunyinya gitu. Dan untuk adaptasi dari Mesin tik ke laptop itu ya sampai sekarang masih nggak nyaman. Nah, ini nih aneh nih. Orang mau udah canggih pakai laptop atau PC gitu kan, sekarang masih Jadi masih- saya- atau jangan-jangan nih sekarang psikologis
Ipal seneng gitu mendengar suara ketikan mesin tik. Kayaknya sih, tuk, iya, tuk, iya. kayak gitu ya. Iya sih. Oh gitu. Baru sampai sekarang saya masih, walaupun zaman udah apa ya, udah kayak gini ya, saya masih nyiapin dulu sudah hunting apa pita Iya, mesin pita tik mesin tik. masih ada. Terus saya udah Ada yang siapin dua warna kan, ada yang hitam, ada yang bawahnya merah, gitu kan, yang dua Ya, kayak gitu kalau tuh. sekarang sih yang ini aja biasa, Yang biasa, yang hitam. Terus tip X saya juga siapin nanti. Tipe kan khusus mesin tik kan? Iya. Ada khusus ada tuh, juga yang selembar tipe tuh. kertas. Tipe kertas. Ada ah. juga ya tipe ini yang itu kan. Jadi saya Ini repot amat jadi orang cuma jadi buat kadang-kadang ke modal. pasar-pasar nyari-nyari gitu kan. Udah zaman canggih tapi ex calon koper boy itu loh masih luar biasa. Iya, Jadi iya, bisa iya, iya. tapi rasanya itu ya. Artinya hobinya memang mendengarkan mesin tik. Iya. Saya kebayang tuh ketika idenya lancar, suara mesin tik tak 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 Iya. kayak gitu. Jadi inspirasi. Sama ini juga sih lagi ngumpulin itu juga komik Jair. Jair Kalau itu kayak yang gimana? serial si Tolol kalau pernah si Jaka Sembung kan pengarangnya Jair tuh. Jair. Oh ya, ya. Jair. Pengarangnya, saya kira Pengarangnya, komiknya gitu. iya. Kalau komik Jair Pengarangnya apa? Jair, iya. Kalau komiknya saya paham. gitu. Iya. Ke- Ya mah, kita kan sebenarnya usianya nggak jauh beda. Sama. Jadi saya tahu tuh, saya juga dulu ngumpulin komik Wiro Sableng, ngumpulin komik-komik Indonesia banget Iya, gitu kan. sekarang- Si Buta dari Gua Hantu. Ya, itu gitu ternyata kan. kolektornya juga banyak sih yang komik udah kelas kakap semua. Ya, mas kakap semuanya gitu. Tapi kan Bang Ipal nih ngumpulin majalah-majalah seperti ini. Ini seandainya nih netizennya, ada orang yang mau nawarin majalah-majalah Ipal seperti ini nih, edisi pertama Anita, edisi pertama Aneka Karya, dijual nggak? Mau beli maksudnya? Nah, Nggak saya jual, saya mau beli mau. Tapi Ay, kalau jual nggak mau. serius? Iya. Karena ini Bang 10 juta deh gitu kan. 10 juta edisi pertama nih. Nggak, susah soalnya. Ah serius? Beneran. Oh gitu. Ini berarti banget berarti Iya, majalahnya. susah soalnya karena ya apalagi kan zaman sekarang kan orang sekarang kayaknya ada kecenderungan buat nostalgia ya. Iya, nostalgia. Kembali ke cetakan karena kan kita udah nggak dapat di apa feel-nya kan udah dapat di digital. Jadi malah sekarang kalau saya lihat buku-buku cetak yang lama-lama gitu kan, terus majalah-majalah, komik-komik tuh di kebetulan kan gara apa kenal pada tahu lah, oh ini pasarnya ada nih gitu. Banyak kan saya di Facebook itu kan kenal lah beberapa pelapak gitu kan. Sebelumnya sih huntingnya belusukan Oh, belusukan. ke mana, ke pasar-pasar Yang ada di Jakarta. ada di Jakarta. Jadi itu misalnya kan kayak masih ngangkot sampai sekarang kan, ngangkot lewat kampung mana, tiba-tiba ada abang-abang tuh, wah kayaknya ada Buku-buku buku nih. bekas. Stop tuh langsung Stop. ke sono gitu. Semangatnya ya. Apa sih yang dirasain menghunting sebuah majalah bekas selain malam minggu sendirian baca-baca majalah, nostalgia. Sambil dengerin kaset kita Sambil dengerin kaset. Ini maka masih hunting kok. Bang Ipal ini emang teman gue yang paling aneh gitu. Oldies banget, padahal Iya, iya. milenial, ya, wajahnya ya oke lah, gitu kan. Untuk calon cover boy yang gagal oke lah, gitu kan. Tapi masih suka hunting-hunting seperti itu. Sampai sekarang masih. Masih selain ini sekarang kan lebih ke online kan, huntingnya kan di lapak online melalui kayak Bukalapak atau teman-teman di Facebook. Sekali-sekali sih masih keliling misalnya ke Pasar Jatinegara. Kalau kayak Senen sekarang udah tahun lama kan udah nggak ada lagi gitu. Oh. Saya pernah di Senen, pertama banget emang di Senen. Oh kan sih. memang orang tahu sih kalau mau hunting majalah apa saja, Ya. terbitan apa saja, mulai dari yang konvensional syariah sampai yang melanggar agama, Ya ada. Iya benar. semuanya ada di Sekarang situ. di sana sudah nggak ada, udah sepi. Udah Kita sepi. pindah di Kan Blok M. di Blok M? Iya, Ada di Blok pindah M. ke Blok M. Berarti sering dong main di Blok M. Sering juga, punya kenalan juga. Tapi yang majalah-majalah ini misalnya edisi ini udah susah di situ. Oh. Kalaupun ada ya kadang-kadang yang jualnya buat orang-orang tertentu. Jadi itu kadang-kadang tuh apa yang beli kayak kita nih misalnya kan istilahnya kolektor lah istilahnya kan. Suka apa ada persaingan juga lah istilahnya dalam tanda kutip ya gitu.
jadi harga bisa diapa-apin Iya, gitu ya. terus mesti kerja sama baik-baik deh sama pelapak dah gitu. Oke. Ada nggak yang termahal beli di sini? Yang termahal Kan dilihat dari harganya kan, ada yang harga dari awal kan pas 50.000, Iya. ada yang 12.000, ada yang 20.000. itu harga awalnya. Ya, harga awal yang tertera Iya. di sini nih kan. Iya, Kan 35.000. 35.000 gitu kan. Pernah beli yang termahal nggak? Di luar harga yang tercetak di Yang itu Apa? sekarang yang hunting sekarang. mau yang sekarang, mau yang kemarin. Kalau saya sih nggak terlalu. Kalau saya kan kadang-kadang punya inilah masih punya batasan ya. Ini kadang-kadang ada yang nggak masuk di akal sih. Misalnya kayak gini nih misalnya. Kalau bagi orang awam kan yang ini kan yang Nikah Dila ini kan Coba pasti lihat. kolektor kan. Oh, iya. Orang-orang pasti ini. Nyari nih. Ini bisa sampai apa Lebih 500 gitu kan. Oh, 500.000. Iya 500.000. Misal ada yang sampai terus yang ini misalnya pernah ada juga di Instagram jualnya bisa sampai 700 gitu kan. 700. Nah, kalau saya sih nggak mau, kalau udah di atas itu saya nggak mau belilah, nungguin aja lah gitu. Nungguin yang harganya Iya. murah, meriah. Iya. Tapi luar biasa dirimu mengoleksi itu. Ya itu netizen yang baik hatinya. Ini Ipal ya, manusia biasa di mata Allah, tapi dia punya cerita yang bisa dibagikan kepada kita semuanya. Cerita luar biasa soal hobinya mengoleksi majalah-majalah yang bisa saya katakan ini semuanya udah nggak terbit lagi. Oh udah nggak terbit Semuanya lagi. udah nggak Iya. ada terbit lagi, terutama majalah remaja yang ada cerpennya, karena obsesi dia ingin menulis di sini dan akhirnya baru terbongkar ingin jadi cover boy di majalah-majalah Iya. ini gitu kan. Dia punya obsesi yang sangat luar biasa untuk menjadi hobi dia mengoleksi majalah. Kita minum dulu biar segar, Siap, biar siap, segar. siap. Ini mesti disingkirin. Nanti Oh, kalau gitu. kalau kena air ini wah itu kan Bahaya. Iya, kalau Iya, mau iya, koleksi iya, seperti iya, itu. iya. Kolektor itu punya kesenangan tersendiri, Pak, gitu kan. Iya ini enak nih sambil baca, Oh, minum betul. teh. Sambil baca, Minum minum teh gitu kan, dengerin musik-musik Iya, iya, iya. gitu kan. Musik apa sih yang disukai oleh seorang Ipal? Kalau saya musik lebih ke itu sih, hip hop sih, R&B sih. Oh, hip hop R&B luar biasa. Iya. Ya, Caca Iya, Andika, sama- Anda Tete. Oh, bukan ya? Oh, itu tahu juga Oh, sih. tahu juga. Hip hop seperti siapa? Kalau saya kan R&B. R&B hip hop kayak lagu dari Boyz II Men. Oh, Boyz II Men. Terus kayak Justin Timberlake sekarang Justin kan. Yang Timberlake. zaman old juga sih. Yang pasti Westlife, Oh, Boyz iya. II Men, Boyz II Men. Iya, terus yang Michael Jackson sih ngoleksi juga semua. Jackson. Terus albumnya Mariah Carey itu udah pasti Oh, favorit saya tuh Carey, itu. iya. Michael Jackson sih udah lengkap sih. Michael Jackson Ada apa kaset sama CD-nya gitu. kaset sama CD-nya. Tapi bukan bajakan kan? Oh enggak dong, masih Kaset pita. Kita Di rumah berarti masih punya pemutar itu, tip. masih. Jadi saya beli yang ibarat hi-fi ada yang harus ada itunya pemutar kasetnya gitu. Dia mah apa aja dibeli yang masa lalu gitu kan. Gitu kan. Tapi uniknya itu udah kerja nih, levelnya udah selevel manajer nih ya dia nih. Ya, kalau ada yang tahu nih sebenarnya dia manajer nih, tapi masih ngangkot. Kenapa masih ngangkot gitu loh? Nggak beli mobil, nggak beli motor, masih Aduh. ngangkot. Atau gara-gara itu? Karena sering kali melihat pojokan-pojokan buku bekas langsung turun gitu kan? Nggak tahu juga, saya emang sampai sekarang ini belum ini sih nggak bawa motor ya kan, nggak bawa mobil, nggak bawa sepeda, jalan kaki kemana-mana. Nggak bawa motor, nggak bawa mobil, nggak bawa sepeda, jalan kaki, Iya naik bus ya. naik bus. Kenapa? Nyari inspirasi? Enak aja sih kalau maksudnya sampai sana nyaman aja gitu walaupun desak-desakan, keringet-keringetan gitu kan ya gitu. Ya luar biasa. Jam Luar sampai biasa. saat ini belum ini sih belum kepikiran sih Untuk buat punya punya kendaraan gitu. Padahal sebenarnya duitnya ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ada. Ya, Tapi alhamdulillah sih. nggak mau. Nah, tapi ya itu pilihan hidup ya, setiap orang bisa Iya, memilih. belum ya. kali, belum. Belum, Nanti, belum. nanti. Ya, apalagi dia adalah penulis cerpen, penulis fiksi, sampai sekarang masih nulis. Alhamdulillah sih mas. Ya walaupun salurannya sudah mulai sedikit ya sekarang Iya. ya di koran-koran, tapi suka jalan nyari inspirasi sama. Kemarin sih alhamdulillah sih lolos juga kan di Kemenparekraf ya. Oh iya betul, lomba penulisan Lagi itu coba tuh. gitu. Coba. Makanya dia memproduksinya sangat luar biasa. Sekarang gini Pak,
ada nggak satu kata yang menggambarkan seorang Ipal atau Paris Jaya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita sebutin satu kata tuh selain kolektor majalah ya, kalau satu kata tuh orang inget, oh ini Ipal gitu loh. Ya itu kali ya, penulis kali. Penulis. Oke. Kalau menurut saya sih, saya menduganya calon cover boy. Kalau itu tolong kameramen diedit ya. Ini penulis. Ngakunya sih gitu, tapi kan asli, karyanya kan juga gak banyak amat. Ya, kan luar biasa, udah berapa cerpen? Pasti udah puluhan cerpennya kan? Oh, alhamdulillah sih udah. Oh, udah sih. puluhan. Itu bukan karya, suka merendah Mas Ipal ini. Oke Mas Ipal, thank you sudah datang di Dosen Galau TV. Bawa majalah-majalahnya gitu kan, ini luar biasa. Saya berkesempatan memegang beberapa edisi pertama di majalah Anita dan Aneka, dan terus terang saja juga saya dulu juga nulis di majalah-majalah seperti ini kan. Jadi kembali lagi nostalgia lagi. Silakan Mas Ipal, Bang Ipal ada sesuatu mungkin yang ingin disampaikan ke netizen yang baik hatinya di Dosen Galau TV. Kalau di saya sih memang kalau bisa ya buat ini sih, usahakan kalau untuk membaca buku-buku cetak gitu selain yang digital sekarang ya kan, karena memang kita dengan kondisi seperti sekarang kan buku-buku cetak. Kalau untuk majalah sih kita nggak bisa apa ya, kalau bisa ya buku-buku yang udah terbitkan cetak, karena itu nanti feel-nya beda ya membaca buku cetak ya, karena kan dengan yang digital gitu. Kalau saya sih ya kita harap sih produksi buku cetak sih tetap ada, tetap awet, dan mudah-mudahan sih ya jadi apa, ada tandanya seperti majalah-majalah seperti ini. Ya, thank you Bang Ipal. Punya Instagram? Punya. Apa Instagramnya? @palrisjaya. Baru bikin sih. Palris Jaya. Follow ya? Iya. @Palris Jaya. Nanti Follow. Itu juga mengenai buku-buku juga sih tetap. Tapi nanti dinaikin ya di Instagram cover-covernya gitu lah. Oh iya. Ya cover-covernya ini edisi berapa kan, jadi saya juga bisa ngeliat tuh bernostalgia juga gitu kan. Iya. Kang Maman, gua mau main ke rumah lo. Boleh sih. Baca Rosa Sableng. Oh iya. Ada satu edisi yang saya mau baca, ini gimana akhir si Pangeran Matahari ini. Oh iya, ada tuh. Nah, ya Sampai selesai. itu harus dibaca. Thank you Bang Ipal. Terima kasih. Thank you netizen yang baik hatinya. Jumpa kembali nanti di channel saya Dosen Galau TV dengan video-video yang menarik dan mengundang narasumber yang punya cerita luar biasa yang patut kita dengarkan, patut kita menjadi pelajaran dan menjadi nasihat buat kita semuanya. Bye bye.